Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hai teman-teman. Perkenalkan, namaku Sofiatul Askia dengan NIM 2506020175. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai eksponen dan logaritma untuk memenuhi mata pelajaran matematika dasar. Pada slide ini, kita akan membahas apa itu eksponen. Eksponen adalah cara menuliskan perkalian berulang dari bilangan yang sama, dalam bentuk yang lebih singkat. Secara umum dituliskan sebagai A pangkat N atau AN, yang berarti A dikali A sebanyak N kali. Di sini A disebut basis atau bilangan pokok, dan N disebut eksponen, yaitu pangkatnya. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat ini membantu kita untuk menyederhanakan perhitungan yang melibatkan pangkat. Yang pertama adalah sifat perkalian. Jika dua bilangan berpangkat memiliki basis yang sama, maka pangkatnya dapat dijumlahkan. Contohnya nih, dituliskan sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Berikutnya adalah sifat pembagian. Jika dua bilangan berpangkat memiliki basis yang sama dan kita membaginya, maka pangkatnya dikurangi, dituliskan sebagai berikut. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M minus N. Kita lanjut ke sifat eksponen lainnya. Pertama, kita lihat sifat perkalian. Jika sebuah bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Rumusnya adalah A pangkat M, semuanya dipangkatkan N, sama dengan A pangkat M kali N. Jadi, kalau ada A pangkat M kali N, hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Selanjutnya, kita ke pangkat 0 dan pangkat negatif. Untuk pangkat 0, setiap bilangan kecuali 0, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi, A pangkat 0 sama dengan 1. Sedangkan untuk pangkat negatif, artinya 1 per, jadi A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita lanjut ke perkenalan logaritma. Jika eksponen mencari hasil dari perpangkatan, logaritma mencari pangkatnya, konsep kuncinya. Jika 2 pangkat 3 sama dengan 8 eksponen, maka pertanyaannya menjadi 2 pangkat berapa agar hasilnya 8? Jawabannya adalah 3. Dalam bahasa logaritma, ini ditulis sebagai logaritma basis A dari 8 sama dengan 3. Selanjutnya, kita akan membahas tentang memahami bentuk logaritma. Logaritma memiliki hubungan yang sangat erat dengan eksponen. Di slide ini, kita bisa melihat bentuk umum hubungan tersebut. Di bagian tengah tertulis A pangkat C sama dengan B, ini bisa ditulis dalam bentuk logaritma menjadi logaritma basis A dari B sama dengan C. Dengan kata lain, kalau A dipangkatkan C menghasilkan B, maka logaritma A dari B sama dengan C, kemudian di bawahnya dijelaskan A adalah basis logaritma, dengan syarat A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. B adalah numerus, yaitu bilangan yang dicari logaritmanya, dengan syarat B lebih besar dari 0. C adalah hasil logaritma. Dengan memahami bentuk dasar ini, kita bisa mengubah bentuk eksponen menjadi logaritma dan sebaliknya. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Sama seperti eksponen, logaritma juga punya beberapa sifat yang bisa membantu kita menyederhanakan perhitungan. Slide ini menunjukkan dua sifat penting, logaritma dari perkalian dan logaritma dari pembagian. Pertama, di bagian kiri ada logaritma dari perkalian. Di sini dijelaskan bahwa perkalian numerus bisa diubah menjadi penjumlahan logaritma. Rumusnya adalah log basis A dari B kali C, log basis A dari B plus log basis A dari C. Selanjutnya, di bagian kanan ada logaritma dari pembagian. Sifat ini mengatakan bahwa pembagian numerus bisa diubah menjadi pengurangan logaritma. Rumusnya, log basis A dari B per C sama dengan log basis A dari B dikurang log basis A dari C. Kedua sifat ini sangat mempermudah perhitungan logaritma, terutama saat menghadapi bilangan besar atau bentuk yang kompleks. Masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat logaritma. Di slide ini kita melihat dua sifat lainnya, yaitu mengubah basis dan logaritma dari pangkat. Pertama, di bagian kiri ada sifat mengubah basis. Sifat ini sangat berguna ketika basis logaritma tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya nih, saat menggunakan kalkulator yang biasanya hanya menyediakan log basis 10 dan in basis E, rumusnya adalah log basis A dari B sama dengan log basis P dari B dibagi log basis P dari A. Dengan kata lain, kita bisa mengubah logaritma ke basis apapun yang kita butuhkan. Selanjutnya, di bagian kanan ada sifat logaritma dari pangkat. Di sini dijelaskan bahwa pangkat pada numerus bisa dipindahkan ke depan sebagai pengali. Rumusnya, log basis A
dari B pangkat N sama dengan N dikali log basis A dari B. Sifat ini sangat membantu kita ketika ingin menyederhanakan bentuk logaritma yang memiliki pangkat. Terakhir, kita melihat aplikasi eksponen dan logaritma di dunia nyata. Ternyata, kedua konsep ini tidak hanya ada di pelajaran matematika saja, tapi juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian kiri adalah aplikasi eksponen. Pertama, pertumbuhan penduduk. Eksponen digunakan untuk memodelkan pertumbuhan populasi dari waktu ke waktu. Kedua, bunga bank atau bunga majemuk. Rumus eksponen membantu kita menghitung jumlah tabungan di masa depan, terutama saat bunganya terus berkembang. Ketiga, peluruhan radioaktif. Eksponen dipakai untuk menghitung sisa zat radioaktif setelah waktu tertentu. Kemudian di bagian kanan adalah aplikasi logaritma. 1. Skala Richter. Logaritma digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Kedua, tingkat keasaman atau pH. Logaritma membantu menentukan tingkat keasaman suatu larutan dalam kimia. Ketiga, skala desibel. Logaritma dipakai untuk mengukur intensitas suara. Jadi, baik eksponen maupun logaritma sangat berperan penting dalam berbagai bidang seperti biologi, keuangan, kimia, hingga geologi. Kesimpulannya, dari seluruh materi yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa eksponen dan logaritma adalah konsep matematika yang sangat penting dan saling berkaitan. Eksponen membantu kita memahami pertumbuhan dan peluruhan, sedangkan logaritma digunakan untuk membalikan proses eksponen dan menyederhanakan perhitungan yang rumit. Keduanya juga memiliki banyak aplikasi di dunia nyata, seperti dalam keuangan, kimia, fisika, hingga pengukuran gempa dan suara. Dengan memahami sifat-sifat eksponen dan logaritma, kita dapat menyelesaikan berbagai masalah matematika dengan lebih mudah dan efisien. Terima kasih banyak telah menonton dan menyimak video saya sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu kalian memahami materi eksponen dan logaritma dengan lebih jelas. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat belajarnya. Bye-bye!